Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih semangat ya semua belajar dari rumah? Nah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali secara daring melalui channel YouTube Min3 Banyuwangi. Baiklah, hari ini Pak Zainal akan mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Pak Zainal akan menjelaskan tentang materi-materi yang akan kalian pelajari selama semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Materi akidah akhlak kelas 6 semester ganjil. Ada 5 materi yang akan kalian tempuh, yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah bersih hati dengan istighfar. Nah, ini membahas tentang istighfar, ya, mulai dari pengertian, hikmah istighfar, dan implementasi istighfar atau pengamalannya, ya, amaliyah istighfar atau ubudiyah istighfar. Yang kedua, kalian nanti akan belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, di sini kita tidak akan membahas 99 Asmaul Husna itu. Tapi di sini secara khusus materi ini akan mempelajari tentang Al-Ghaffar dan Al-Afu. Berikutnya kita akan membahas tentang qada dan qadar Allah. Nah, masih ingat iman kepada qada dan qadar Allah itu rukun iman yang keberapa? Nah, kalian pasti ingat ya, yaitu rukun iman yang ke-6. Berikutnya materi yang ke-4 yaitu akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Yang akan dibahas adalah sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Yang terakhir, anak-anak, kita akan membahas tentang akhlak tercela. Bukan untuk ditiru, tapi untuk dijauhi. Nah, apa itu? Yang pertama tentang sifat pemarah, fasik, dan pilih kasih. Ya, masih ada yang pemarah? Nah, tentu murid-murid Min3 Banyuwangi ini semuanya lembut hatinya, ya, pemaaf dan tidak pemarah. Insya Allah kita berharap demikian. Baiklah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang istighfar, ya. Oh iya, istighfar itu bagaimana anak-anak? Ya, lafadznya adalah astaghfirullahaladzim. Ya, sudah ada contoh di sini. Baik, apa sih tujuan belajar istighfar ini? Nanti kalian, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu pertama memahami makna dan ketentuan istighfar. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf sebagai wujud implementasi pelaksanaan istighfar. Jadi tidak hanya diucapkan di lisan saja, tapi istighfar itu sudah menjadi tingkah laku atau akhlak kita. Jadi begitu bersalah, kita langsung memohon maaf atau meminta maaf. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan arti dan hikmah istighfar. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama itu hikmahnya pasti besar, ya. Hikmahnya pasti besar. Dan ingat, Rasulullah SAW setiap hari tidak pernah lepas dari istighfar, ya. Bahkan Rasulullah itu paling sedikit 100 kali istighfar, ya. Itu Rasulullah itu maksum, bebas dari dosa.
tapi beliau tetap beristighfar setiap hari. Nah, apalagi kita sebagai umatnya yang banyak dosa. Berikutnya anak-anak, materi istighfar ini akan kita bahas. Yang akan kita bahas ini terdiri dari 4 bahasan, ya, 4 subbab, ya. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua luasnya ampunan Allah, yang ketiga rendah hati dan pemaaf, yang keempat hikmah istighfar. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira gambar apa ini? Yang pertama, ya, kira-kira kalian dengan teman-teman baik di rumah maupun di sekolah, pernahkah berebut mainan, berebut tempat duduk, berebut alat tulis, atau mungkin ada yang pernah berkelahi? Atau kalian sudah memiliki media sosial, pernah berkomentar yang buruk, kasar, menghina, mencaci, ghibah? Nah, yang paling mudah itu biasanya di mana? Di media sosial, ya, karena kita tidak berhadapan-hadapan dengan orangnya, sehingga kita mudah jempol kita mudah sekali, ya, menghina atau mencaci orang lain, ya. Nah, naudzubillah, jangan sampai, ya. Maka cepat-cepat kita ucapkan apa? Astaghfirullahaladzim. Nah, setiap manusia pasti bersalah, ya. Maka ucapkanlah astaghfirullahaladzim. Inilah lafaz istighfar, ya. Ini yang paling pendek ini. Ada namanya Sayyidul Istighfar. Kita akan bahas nanti di hikmah istighfar. Kita bahas ketentuan-ketentuannya. Ya. Lafaz istighfar astaghfirullahaladzim. Apa artinya anak-anak? Saya memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Al-Azim itu maha agung. Kita masuk pada materi. Kata istighfar berasal dari kata ghafara yang dalam kamus Al-Munawir, nah itu nama kamusnya Al-Munawir, diartikan sebagai mengampuni, menutupi, memperbaiki, dan mendoakan. Jadi kamus Al-Munawir, di dalam kamus Al-Munawir itu kata ghafara diartikan mengampuni, menutupi, memperbaiki, dan mendoakan. Apa pengertian istilahinya? Secara istilah, istighfar itu adalah tindakan atau perbuatan meminta maaf atau memohon maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama berpendapat tentang pengertian istighfar, yaitu Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Menurut beliau, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi ucapan dan juga perbuatan. Itu menurut Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Jadi pengertian istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi ucapan dan juga perbuatan. Jadi tidak hanya di mulut, tidak hanya di lisan, tapi juga di hati dan dibuktikan dengan perbuatan, ya. Berikutnya, ya sudah untuk pertemuan kali ini. Jadi sengaja Pak Zainal hanya membahas tentang pengertian istighfar. Jadi materinya apa saja tadi? 1, pengertian istighfar secara bahasa. Yang kedua, pengertian istighfar secara istilah. Yang ketiga adalah contoh-contoh perbuatan yang seharusnya kita segera mengucap istighfar.
Misalkan kita bertengkar dengan teman, segeralah meminta maaf dan beristighfar. Kita meninggalkan sholat, segera beristighfar dan tidak mengulanginya kembali. Nah, nanti kita bahas tentang istighfar lebih lanjut di materi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.